Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa di sini saya Yasri Ajir Al-Fatah dari kelas Linguistik D akan menjelaskan tentang bilingualism yang di-share oleh Bapak di link YouTube ya. Nah, di sini saya mungkin agak-agak enak badan dan saya akan menjelaskannya lewat PowerPoint saja. Alhamdulillah, enak badan, pusing, bukan corona ya. Langsung aja saya akan mempresentasikan tentang bilingualism versi saya, karena sebelumnya itu belum dijelaskan oleh baru dijelaskan oleh YouTube, belum dijelaskan secara langsung. Togan. Oke, langsung aja, let's have a look. Oke, langsung saja di sini tentang bilingualism. Setelah dilihat linknya, ini membicarakan tentang bilingualisme. Berbagai contoh ada banyak, dan namun sebelum ke sana, yang pertama harus dilihat bahwa apa itu bilingualisme. Di sini yang saya baca, bilingualisme ini sebenarnya masuk ke matkul sosiolinguistik, namun sama dua bahasa, namun jika dikomparatif, mungkin maksudnya dua bahasa yang berbeda, compare. Nah, langsung aja ke arti bilingualisme ini. Bilingualisme adalah digunakannya dua buah bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Di sini juga ada menurut para ahli, menurut Haugen. Nah, bilingualisme ini kata lainnya yaitu kedewibahasaan, adalah tahu dua bahasa. Jika diuraikan secara lebih umum, maka pengertian kedewibahasaan adalah pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif maupun reseptif, oleh seorang individu atau oleh masyarakat. Menggunakan kedewibahasaan dengan tahu dua bahasa ini, atau bisa dikenal dengan knowledge of two languages, cukup mengetahui dua bahasa secara pasif atau understanding without speaking. Nah, di sini mungkin ya, yang saya tangkap, bilingualisme ini turun dari bisa dari keturunan yang berbeda antara ayah dan ibu, misal memiliki bahasa yang berbeda. Nah, mungkin bilingualisme ini dan kasus-kasus yang ada di YouTube itu merupakan permasalahan tentang kedewibahasaan pada bayi gitu, bayi. Nah, di sini juga ada menurut Robert Lado, merupakan kemampuan berbicara dua bahasa dengan sama atau hampir sama baiknya. Dan pengertiannya tidak jauh lebih itu. Ya, pada intinya bilingualisme ini kedewibahasaan. Lanjut, sebenarnya di sini ada pembagian bilingualisme, ada kedewibahasaan majemuk, kedewibahasaan koordinatif, kedewibahasaan subordinatif atau kompleks. Namun yang akan dibahas di sini yaitu permasalahan yang ada dalam bilingualisme, yang merupakan kasus yang ada di YouTube tersebut dari link space. Oke, lanjut aja ke permasalahan dalam bilingualisme. Seperti yang kita lihat di PPT, di sini ada 1 2 3 4 5 6 permasalahan dalam bilingualisme.
Nanti setelah itu kita akan masuk ke contoh dari kasus-kasus yang dijelaskan di bilingualisme, video bilingualisme. Nah, yang pertama ada tingkat. Di sini masalah tingkat itu kaitannya adalah dengan sejauh mana seseorang mampu menjadi seorang kedewibasaan atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya atau bagaimana tingkat kemampuan bahasa seseorang. Kemampuan bahasa seseorang akan nampak dari 4 keterampilan berbahasa. Di sini ada menyimak, ada membaca, ada berbicara, dan menulis. Menurutnya, dalam keempat keterampilan, maksud di sini menurutnya itu di sini permasalahan dalam bilingualisme ini menurut Mackey dan Fishman. Menurutnya, dalam keempat keterampilan tersebut akan mencakup fonologi, gramatik, leksis, semantik, dan statistik. Lalu lanjut aja, di sini ada fungsi. Fungsi kaitannya dengan pengertian untuk apa seorang menggunakan bahasa dan apa peranan bahasa dalam kehidupan pelakunya. Ya, ini berkaitan dengan kapan seorang yang bilingual ini menggunakan kedua bahasanya secara bergantian. Masalah fungsi ini menyangkut masalah pokok sosiolinguistik sebenarnya, yaitu siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, lalu kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Jadi di sini lihat subjek dan objek dari bahasa itu sendiri. Mengapa mereka menggunakan dua bahasa? Atau nanti juga ada di sini berhubungan dengan alih kode yang C. Pertukaran atau alih kode ini adalah sampai seberapa luaskah seseorang dapat mempertukarkan bahasa-bahasa itu, dan bagaimana seorang dapat berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Lalu di sini juga ada campur kode. Campur kode terjadi bila mana seseorang mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu situasi berbahasa yang menuntut percampuran berbahasa. Alih kode ini nanti akan dibahas. Alih kode atau percampuran ini akan dibahas nanti ada di permasalahan yang ada dalam kasus video tersebut. Lalu pertukaran atau alih kode biasanya selalu berkaitan dengan percampuran atau campur kode. Yang tadi alih kode itu selalu berkaitan dengan campur kode. Campur kode biasanya terjadi dalam situasi-situasi yang santai atau non-formal. Ya, seperti itu. Lalu interferensi. Di sini dari Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Dilakukan penutur bilingual yang yaitu penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian, dan penutur multilingual yaitu penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Dan di sini kembali juga kepada subjek atau objek, yang kepada siapa dia berbicara, tujuan apa, dan sebagainya yang ada tadi di fungsi. Lalu yang terakhir ada integrasi. Di sini integrasi ini terjadi apabila unsur serapan dari suatu bahasa telah dapat menyesuaikan diri dengan sistem bahasa penyerapannya sehingga pemakainya telah menjadi umum karena tidak lagi terasa asing. Ya, lanjut aja ke contoh yang ada di kasus video tersebut. Ya, di sini sebenarnya ada yang saya teliti ya, yang di dalam YouTube bilingualisme. Contoh yang ada pada link space, menurut siapa ini namanya tuh? Ya, di situ ada permasalahan tentang bayi yang dapat berbahasa lebih dari satu. Isinya tuh tentang permasalahan kekhawatiran orang tua terhadap bayi yang
berbahasa dua. Ya, di sini yang pertama bisa dilihat ada Inggris dan Prancis. Yang dipermasalahkan di Inggris dan Prancis ini yaitu tentang, di sini saya lihat bahwa yang dipermasalahkan yaitu tentang apakah bayi bisa mengatur atau sistem berbahasa atau tata bahasa dalam berbahasa dua yang di Inggris dan Prancis ini. Misal tadi saya lihat saya tonton ada negation yang di Inggris tuh, kalau negationnya itu dia after the verb in English, tapi kalau di Prancis dia negationnya itu di sebelum verb. Dia ada banyak perbedaan. Nah, yang dikhawatirkan yaitu bagaimana anak tersebut atau bayi tersebut memix atau yang tadi ada kode mixing, alih kode, bagaimana bayi tersebut dalam berbahasa menggunakan grammar yang berbeda-beda itu cukup sulit, dan orang tua tersebut khawatir gitu. Tapi di sini saya ada dengar sedikit, yaitu they already separated out English and French syntax, so they know where no should go. Nah, sebenarnya di video bilingualisme itu ada banyak research mengatakan bahwa bayi-bayi tersebut in this study atau di researchnya tahu bagaimana meletakkan negasi untuk dibicarakan. Sebenarnya ada satu contoh lagi, yaitu yang dipermasalahkan di sini bagaimana menggunakan phonemes yang berbeda di Catalan atau Spanish. Nah, Catalan di sini peduli dengan perbedaan antara dua vowel. Di sini ada tulis dan nya tuh rada itu, tapi di Spanish itu tidak. Namun menurut research di sini mereka dapat dengan sendirinya atau naturally membedakan antara dan nya itu. Jadi no matter what language they spoke could tell apart dan mereka nggak peduli. Namun setelah berkembangnya umur, dia tidak terlalu mempermasalahkan ini di penelitian itu. Jadi yang saya dengar di sini ada dua contoh tersebut yang dipermasalahkan. Oke. Sebenarnya saya belum tahu tentang contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari, namun mungkin saja itu kode mixing atau bilingualisme maksudnya terjadi pada anak-anak di kehidupan sehari-hari, pada bayi yang berbahasa dua namun dalam satu negara seperti bahasa Sunda dan Jawa. Mungkin saja. Dan saya memiliki teman, dia orang Palembang, namun dia sebenarnya keturunan dari Australia. Jadi dia bukan dua bahasa lagi, tetapi lebih dari dua bahasa
yaitu Indonesia, bahasa Australia, dan Palembang. Dan saya tidak tahu itu bagaimana mereka berbahasa, namun setelah saya berbicara, ini tergantung pada fungsi dari bilingualisme itu sendiri, yaitu memperlihatkan pada siapanya berbicara, lalu dengan tujuan apa, dan ya seperti itu. Mereka berbicara Palembang pada orang Palembang, mereka berbicara Inggris pada orang yang terdekatnya, yaitu Inggris, keluarganya, itu bapaknya, lalu dia berbicara bahasa Indonesia jika itu ya di ruang lingkup bahasa Indonesia gitu. Ya, itu sekian penjelasan dari saya tentang bilingualism. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak maksimal dalam menjelaskan. Jadi thank you for your attention, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.